Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Suci. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu komunikasi dan organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Yang terhormat Ibu Siska Fitria Eskom MSOS selaku dosen komunikasi organisasi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep-konsep dasar komunikasi. Konsep-konsep dasar komunikasi. Pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok yang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling menghubung dengan lingkungan sekitar. Komunikasi menurut Anwar Arifin adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Tujuan komunikasi. Pada dasarnya tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, pergerakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Ada lisan dan tulisan. Lisan seperti kita sedang berbicara langsung kepada teman dan lain sebagainya. Tulisan seperti pada kita sedang mengirim surat atau surat melalui kantor pos. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Seperti pada penyampaian pendapat, penyampaian pidato, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ada internal dan juga eksternal. Internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Eksternal merupakan komunikasi yang terjalin antara organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Yang keempat, ada komunikasi berdasarkan aliran. Ada komunikasi satu arah, dua arah, ke bawah, dan juga ke atas dan ke samping. Komunikasi satu arah yakni komunikasi yang berasal dari satu pihak saja, seperti pada penyampaian pidato. Komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik, seperti pada saat guru menjelaskan kepada murid-muridnya, di mana murid-muridnya juga bisa menyampaikan pendapatnya kepada guru. Terus ada komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan, seperti pada ketua organisasi dan anggotanya. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan, seperti kalau di organisasi itu anggota organisasi kepada ketua organisasi. Terus ada komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara, seperti pada anggota organisasi dan juga anggota organisasi yang melakukan komunikasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar organisasi. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Stoner, pengertian organisasi adalah sebuah pola hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi tidak hanya fokus pada tercapainya visi dan misi perusahaan saja, namun peningkatan penghasilan yang melebihi biaya produksi. Ini yang membedakan organisasi profit dan non-profit. Secara umum, beberapa tujuan organisasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang ketujuh, sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Manfaat organisasi. Adapun manfaat organisasi bagi anggota organisasi. Yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, melatih mental seseorang agar lebih baik. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Yang keempat, melatih kepemimpinan seseorang. Yang kelima, pergaulan menjadi lebih luas. Yang keenam, menambah wawasan para anggota organisasi. Yang keenam, menambah wawasan para anggota organisasi. Ketujuh, membentuk karakter seseorang. Dan yang terakhir, ajang pembelajaran bagi para anggota. Unsur-unsur organisasi yang pertama, personil, kerjasama atau teamwork, tujuan bersama, peralatan atau equipment. Yang kelima, lingkungan, environment, dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang relevansi komunikasi dan organisasi. Komunikasi organisasi dilihat sebagai derajat atau tingkat informasi tentang pekerjaan yang dikirim organisasi untuk anggota dan di antara anggota organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi dan kesamaan pengalaman di antara anggota organisasi. Komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan bersifat formal di mana adanya struktur organisasi yang jauh antara atasan dengan bawahan. Sehingga konsekuensi dari perilaku ini bahwa para bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran. Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar. Yang terakhir, saya akan membahas tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi meliputi beberapa hal. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat menjalankan pekerjaan yang secara pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulasi, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahan daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperhatikan kekuasaan dan kewenangan. Dua, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut.
yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbit khusus dalam organisasi tersebut, seperti buletin atau newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Mungkin segitu aja penjelasan saya tentang komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.